Bismillahirrahmanirrahim. Dunia ini tempat pengasingan. Kita diasingkan ke dunia ini. Kok bisa? Jamaah, kita diasingkan ke dunia. Antum tahu dulu, biasanya di masa Belanda itu ya, kalau ada pejuang-pejuang itu diasingkan ya. Di Ponorogo, Imam Bonjol diasingkan kemana. Kita ini sama, kita di dunia ini di pengasingan. Karena tempat asal kita di mana? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal bapak kita ini dari mana? Dari surga. Kita ini dikeluarkan nama iblis loh. Maka di sini kita ini di pengasingannya iblis menggodain kita terus di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dan dia itu surganya orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana kok bisa begitu, jemaah? Kok bisa dunia ini dikatakan penjara buat orang yang beriman? Nah, seorang mukmin bagaimanapun kayanya dia, bagaimanapun berbahagianya dia hidup di dunia ini, dia seorang yang di dalam penjara. Banyak aturan. Ini haram, ini nggak boleh. Harus sholat, mau tidur subuh, adzan harus bangun. Waktu zuhur lagi jualan, hayya sholat, hayya ala sholat, tutup kerjaannya harus sholat. Ya udah, banyak aturan nih bagi seorang mukmin di muka bumi ini. Dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan bagi dia di surga, maka kebahagiaan yang dia rasakan di muka bumi ini nggak ada artinya. Sebaliknya orang kafir, bagaimanapun susahnya dia di muka bumi, dibandingkan dengan azab Allah. Kita jangan melihat orang kafir yang kaya, yang susah, dibandingkan dengan azab Allah yang ada di neraka, dia seperti berada di surga di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah." Orang-orang yang berada di neraka itu memanggil orang-orang yang berada di dalam surga. An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Mereka minta tolong kita dikasih ini air, minta air. Atau apalah yang kalian miliki, yang dikasih sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu? Mereka mengatakan, orang-orang yang berada di surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Air pun diharamkan buat mereka. Maka dibandingkan dengan di akhirat, orang-orang kafir di sini seperti berada di surga. Ibnu Katsir tadi yang sampaikan bahwasanya kita nih di pengasingannya iblis. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, masuklah engkau, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan. Ragadan haitsu syi'tuma. Kalian makan yang di surga terserah yang kalian mau. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekat sama satu pohon. Satu pohon, yang lainnya boleh kok makan. Jadi pada hakikatnya yang haram itu sedikit. Yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Tapi orang nih, biasanya yang haram itu disukai. Kullu mamnu'in marghub. Semua yang dilarang itu pasti disukai. Karena di situ ada hikmah Allah. Kalau dilarang orang nggak suka, ada apa dilarang? Orang-orang nggak suka, nggak dilarang pun nggak ada yang mau makan. Tapi karena orang dikasih kecintaan kepada yang dilarang-larang ini, maka itulah ujian mereka. Antum coba pulang ke rumahnya, ngomong tuh sama istrinya, lemari semua dek kau boleh buka, semua lemari di rumah ini, cuma nih laciku jangan dibuka deh. Masya Allah, tuh 2 hari nggak bisa tidur dia tuh. Ada apa tuh di lacinya bapak? Padahal yang lainnya boleh.
Cuma satu yang nggak boleh. Tapi manusia seperti itu. Sesuatu yang dilarang mesti dia sukai. Dan terjadi apa yang terjadi dengan Adam alaihissalam di dalam surga. Itu larangan, dia lampau. Akhirnya kita pun fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Sudah, kita akhirnya Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, dan di sini kita menjadi saling bermusuhan dengan iblis dan anak buahnya. Fakhruddin berkata dari Fatah al-Mausili dalam tafsir Ibnu Katsir, dia berkata, kunna qauman min ahlil jannah, kita dulu nih penghuni surga. Fasabana iblis ila dunya, kemudian kita ini ditawan oleh iblis di dalam dunia ini. Falaysa lana illa al-ham wal huzn, selama di dunia yang ada adalah kesedihan, kebingungan, kegalauan, hatta nuradda ila ad-dar allati ukhrijna minha, sampai kita kembali ke rumah kita. Sampai kita kembali ke tempat asal kita, baru kita akan tenang kehidupan.